Bab 57. Orang yang malang. Jerry yang melirik sekilas pada William Yang. Ini kedua kalinya dia bertemu bajingan ini. Pertama kali di grup Qin, dia memandang Lexi Qin dengan pandangan tidak baik, dan kini masih sama untuk yang kedua kalinya. Setelah menyelidiki dan mengetahui William yang ingin membuka pasar di Jiangsu, Jerry yang berpesan pada Robin Luo untuk tidak mengizinkan bisnis keluarga yang muncul di Jiangsu, tapi William yang masih di Jiangsu dan tampaknya keluarga yang tidak anggap serius hal ini. Cuma wanita jalang yang naik posisi dengan kecantikan, dia benar-benar anggap dirinya hebat, cibir Jesse Fang sambil melihat kepergian Jerry Yang dan Lexi Qin. Aku dan keluarga Qin memang punya kontak bisnis, karena kebetulan bertemu orang keluarga Qin di sini. Sudah sepatutnya menyapa, ujar William yang tersenyum datar. Kak Yang, kamu tidak mungkin menyukai wanita jalang itu, kan? Jesse Fang seketika terlihat tidak senang. William yang tersenyum, dia meraih tangan Jesse Fang dan berkata, sudah kubilang, setelah pulang ke kota Zhou kali ini, aku akan minta ayahku melamar ke keluarga Qin, mana mungkin aku menyukai wanita lain. Selain itu, hanya kamu di hatiku. Bagaimana hubungan kita selama ini, apakah kamu masih tidak mengerti isi hatiku? Jesse Fang selalu bergaul dengan William yang selama ini, hubungan keduanya juga meningkat pesat dan telah hidup bersama. Ketika mendengar William yang menyebut tentang lamaran, Jesse Fang menjadi senang, apalagi keluarga yang adalah keluarga kelas A di kota Zhou, jauh melebihi status keluarga Qin. Karena Kak Yang berkata demikian, mari kita bersama. Hanya saja, kamu tidak boleh memandang wanita jalang itu, pesan Jesse Fang. Tenang, hanya ada kamu di hatiku. William yang telah mengikat Jesse Fang sejak awal, hanya beberapa kata manis dan uang sudah mampu membuat Jesse Fang menurutinya. Setelah Jerry Yang dan Lexi Qin menemukan ruang privat, Yumi Qin dan Yuri Zhou juga sudah hadir, hanya David Qin yang tidak ada. Yuri Zhou terlihat jelas berdandan, dengan riasan tipis di wajahnya, fitur wajah yang cantik dan menarik, bisa melahirkan putri secantik Lexi Qin dan Yumi Qin, mana mungkin yang jadi ibunya tidak rupawan. Dia juga memakai gelang giok nefrite dengan warna yang sangat halus, mengenakan kaos wol berkerah tinggi kuning angsa, hingga terlihat anggun dan mewah seperti wanita bangsawan. Yumi Qin penuh daya hidup remaja, muda juga cantik, meskipun hanya mengenakan kemeja putih, tapi tetap sulit menutupi sosoknya yang sempurna. Lexi Qin ikut Jerry Yang dan Happy bermain seharian, meski wajahnya terlihat agak lelah, namun kecantikannya tetap tidak sirna. Termasuk Happy yang juga terlihat seperti putri kecil, walaupun masih kecil, tapi sudah memiliki paras yang sangat cantik dan manis bagaikan boneka porselen. Kakak, kalian sudah terlambat loh. Hukum dulu dengan 3 gelas, kata Yumi Qin yang telah menuangkan 3 gelas anggur. Ampunilah kami, Jerry masih akan menyetir, badanku juga kurang enak belakangan ini, tidak boleh minum anggur, senyum Lexi Qin. Ah, begitu cepat sudah ada, Yumi Qin terkejut mendengarnya, tangannya bergetar hingga anggurnya bertumpahan di meja. Yuri Zhou yang awalnya menunduk sambil bermain ponsel langsung mendongak begitu mendengar kata-kata Yumi, kamu sudah ada. Lexi Qin tercengang, setelah termangu sejenak, maksudnya aku lagi datang bulan, katanya kesal dan malu. Bikin kaget saja, aku pikir kalian siap untuk anak kedua, ujar Yumi Qin seraya menepuk ringan dadanya. Yuri Zhou melotot galak pada Yumi Qin, jangan sembarang bicara kalau tidak tahu apa-apa. Yumi Qin menjulurkan lidahnya, dengan tegas dia mengangkat segelas anggur merah yang baru saja diisi dan meneguknya, aku hukum diriku sendiri. Tok, tok, tok. Pintu ruang privat diketuk saat ini. Silakan masuk. Yumi Qin mengira pelayan yang datang dan menyahut. Pintu ruang privat dibuka dan 2 sosok anak muda masuk, ternyata William yang juga Jesse Fang yang tadi diabaikan Lexi Qin. Kenapa kalian kemari? Yumi Qin jadi mengernyit setelah melihat keduanya. Jerry yang menyipitkan matanya, kedatangan mereka ini entah idenya Jesse Fang atau idenya William Yang. Yumi, kami tadi bertemu kakak sepupu di depan. Setelah tahu kalian juga makan di sini, kami pikir lebih ramai lebih seru, tapi jangan khawatir, pacarku yang traktir.
Jesse Fang merangkul lengan William yang dengan manis, kemudian dia memperkenalkan, "Oh ya, kuperkenalkan, ini William yang dari keluarga keluarga kelas A di kota Zhou. Sekarang dia adalah mitra bisnis keluarga Qin, sekaligus pacarku." Yumi Qin merasa muak melihat wajah Jesse Fang, "Ini jamuan keluarga kami, tidak ada hubungannya dengan orang luar. Kami punya uang untuk membayar sendiri. Kalau tidak ada urusan lain, tolong pergi dari sini," katanya dingin. Sejak masuk ke ruang privat, William yang telah terpesona oleh kecantikan Lexi Qin dan Yumi Qin. Dia melihat dua kakak adik tersebut, lalu melihat Jesse Fang di sebelahnya, benar-benar bagaikan langit dan bumi, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Ketika mendengar William yang berasal dari keluarga kelas A kota Zhou, sinar mata Yuri Zhou jadi berubah. Meskipun William yang telah memiliki Jesse Fang, namun tidak menghalangi rasa suka dia terhadap William yang memakai kacamata berbingkai resin hitam, kurus tinggi, paras wajah yang cukup menarik, dan latar belakang keluarga yang baik. Ini sangat cocok dengan citra menantu yang diinginkan Yuri Zhou. "Anda Bibi Zhou, kan?" sapa William yang segera, seolah-olah merasakan pandangan Yuri Zhou terhadapnya. Jesse Fang baru saja memberitahu dia identitas satu keluarga ini, karena itu dia bisa menebak identitas Yuri Zhou dengan tepat. Melihat William yang tahu tentang dirinya, Yuri Zhou tiba-tiba merasa tersanjung dan segera berkata, "Aku ibunya Lexi dan Yumi. Kalau tidak keberatan, panggil saja aku Bibi Zhou." "Kalau begitu aku akan menurutinya. Halo Bibi Zhou." "Anda panggil saja aku William," ujar William yang dengan sopan. Yuri Zhou semakin menyukai William yang, kemudian menunjuk tempat kosong di depan, "Duduklah," tawarnya. "Bu, ini jamuan dariku untuk merayakan promosi kakak, untuk apa ibu menampung orang luar di sini?" tolak Yumi Qin tidak senang. Yuri Zhou melotot pada Yumi Qin dan berkata, "Karena ini perayaan, makin banyak orang makin lebih baik. Apalagi, Jesse bukan orang luar, bagaimanapun dia adalah kakak sepupumu." "Iya, Yumi, meski aku seminggu lebih tua darimu, tapi masih kakak sepupumu," kekeh Jesse Fang. Wajah Yumi Qin masam dan terdiam, duduk kembali ke tempatnya dengan kesal tanpa bicara. Jesse Fang dan William yang sudah duduk, mau usir juga tidak enak, apalagi Yuri Zhou membela mereka, jadi hanya bisa membiarkan mereka tinggal. "William, kamu orang keluarga yang di kota Zhou. Berapa umurmu? Belum menikah, kan? Apa punya saudara?" William yang baru duduk beberapa menit, Yuri Zhou telah mengajukan beberapa pertanyaan, dan William yang menjawabnya satu persatu. Hal ini membuat wajah Jesse Fang semakin lama semakin masam, jelas Yuri Zhou ingin merebut William yang darinya. "Bu, apa-apaan ini? Apa tidak bisa membiarkan orang makan dengan baik?" ujar Yumi Qin kesal. Sekilas dia sudah tahu kalau William yang adalah laki-laki munafik, kelihatan berlagak seperti orang yang bermoral tinggi, tapi memandang dirinya dan kakaknya dengan tatapan mata cabul. "Kamu makan saja, aku mau ngobrol, apa hubungannya denganmu?" gerutu Yuri Zhou karena kesal dengan perkataan Yumi Qin. "Bibi, William adalah pacarku, kenapa Bibi bertanya banyak padanya?" Akhirnya Jesse Fang juga meledak sekarang dan bangkit berdiri. "Bagaimana kamu bicara dengan senior? Ini tidak sopan, lihat saja sikapmu, apa William akan suka? Kalau saja aku jadi William, sudah kucampakkan kamu sejak awal," tukas Yuri Zhou tidak senang. Jesse Fang gemetaran karena marah, lalu menarik William yang dan berkata, "Kak Yang, aku merasa muak makan bersama orang seperti ini, tidak ada selera sedikit pun, kita makan di tempat lain saja." "Jesse, aku rasa Bibi Zhou benar. Bagaimanapun, dia adalah senior, mana boleh kamu bicara seperti itu pada senior. Sekarang juga minta maaf pada Bibi Zhou." Yang tidak diduga Jesse Fang adalah William yang bukan hanya tidak membantunya, sebaliknya meminta dia untuk meminta maaf pada Yuri Zhou. "Kak Yang, apa kamu tidak bisa melihatnya? Ini bukan obrolan yang wajar, jelas dia ingin mencari tahu tentang keluargamu dan menjejalkan putrinya untukmu," kata Jesse Fang dengan mata merah. "Cepat minta maaf," gertak William yang dingin.
Jesse Fang termangu seketika. William yang selalu menurutinya selama ini, membelikan banyak barang mewah untuknya, dan memperlakukannya dengan sangat baik, tapi sekarang demi orang luar, dia bicara begitu padanya. Aku tidak salah, mengapa harus minta maaf? Tanya Jesse Fang sambil menggertakkan gigi. Plak. William yang menamparkan Jesse Fang, lalu berkata marah, karena kamu tidak minta maaf, pergi dari sini. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kak Yang, apa katamu? Ingin putus denganku? Jesse Fang menutupi wajah yang ditampar William yang dengan air mata yang mengalir. Betul, aku ingin putus denganmu. Bibi Zhou benar, kamu sekarang bahkan tidak bisa menghormati seniormu sendiri. Jika kamu benar-benar menikah ke dalam keluarga Yang, bukankah kamu juga tidak akan menganggap senior di keluargaku? William yang terlihat sangat sedih dan benci, dia berkata lagi, apalagi keluarga Yang, aku adalah keluarga terkemuka. Jika sampai orang lain tahu aku memiliki istri yang tidak menghormati senior, di mana harga diriku? William yang sekarang membuat Jesse Fang merasa asing. Sampai saat ini, dia baru sadar kalau William yang benar-benar ingin putus dengannya. Kak Yang, aku sudah tahu salah, tolong jangan putuskan aku. Aku akan minta maaf, maafkan aku. Bibi, maafkan aku salah. Jesse Fang langsung panik dan buru-buru menggenggam tangan William yang sambil meminta maaf pada Yuri Zhou. Jesse, aku harap hal ini bisa menjadi satu pelajaran bagimu. Aku tidak bisa mentolerir calon istriku yang tidak menghormati senior, sekalipun tidak boleh. Mulai sekarang, kita putus, tegasnya pada Jesse Fang dengan wajah serius. Kak Yang, aku benar-benar sudah tahu salah. Tolong, beri aku kesempatan, satu kali saja. Aku tidak bisa tanpamu, kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Jesse Fang memeluk William yang dengan erat seperti orang gila dan tidak ingin melepasnya. Beberapa hari ini, dia telah menyerahkan diri sepenuhnya pada William Yang. Jika William yang putus dengannya, maka dia tidak punya apa-apa lagi. Nyahlah, raung William yang marah dan mendorong Jesse Fang. Bibi Zhou, aku benar-benar minta maaf karena mengganggu kesenangan Anda. Aku akan mengunjungi Anda lagi di lain hari. Selesai berkata, William yang langsung meninggalkan ruang privat. Bersambung.